Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruq dengan NIM 073002000041 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab ujian tengah semester batubara saya. Yang pertama yaitu wilayah cekungan batubara di Indonesia. Ini merupakan gambar dari wilayah cekungan batubara di Indonesia. Definisi dan wilayah persebaran cekungan batubara. Cekungan batubara adalah penurunan akibat tekanan yang dialami oleh formasi batuan yang lebih tua yang telah mengandung endapan batubara. Berdasarkan gambar tersebut, di Indonesia batubara tersebut di beberapa pulau tersebar, yaitu di sentral Sumatera, Ombilin atau Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Duri, Jatibarang, Jawa Barat, Kutai, Asam, Tarakan, Berau, dan Southwest Sulawesi. Yang kedua yaitu Genesa batubara. Ini merupakan contoh gambar dari genesa batubara. Genesa batubara yaitu batubara merupakan terdiri dari zat organik, air, dan bahan mineral. Untuk menjadi batubara, ada beberapa tahapan yang penting harus dilalui. Yaitu pembagian prosesnya itu ada 3. Pembagian proses yang pertama yaitu beatification, merupakan proses mikrobial dan perubahan kimia atau biasa misal qualification, yaitu proses terbentuknya gambut atau pit akibat proses dekomposisi. Yang kedua yaitu lignite atau proses perubahan struktur kimia dan fisika pada endapan pembentukan batu bara atau geochemical solidification karena pengaruh suhu, tekanan, dan waktu. Yang ketiga yaitu coal, yaitu kompresi yang terus-menerus serta kenaikan temperatur, maka terbentuklah batu bara subbituminus dan bituminus. Lanjut yaitu klasifikasi batu bara. Ini merupakan gambar dari klasifikasi batu bara. Klasifikasi batu bara yaitu batu bara memiliki tingkat mutu tertentu. Kualitas batu bara dilihat dari semakin tingginya kualitas pembatubaraan, maka kadar karbon akan semakin meningkat, sedangkan kadar hidrogen, oksigen, dan sulfur akan semakin berkurang. Batubara dengan tingkat pembatubaraan yang rendah disebut dengan batubara tingkat rendah, seperti lignit dan subbituminus, di mana biasanya lembut dengan materi yang rapuh dan berwarna suram seperti tanah. Yaitu batubara dengan tingkat yang tinggi umumnya akan semakin hitam, mengkilat, dan kelembapan batubara pun akan berkurang dan kadar karbonnya akan meningkat. Karbon pada batu bara membentuk lebih dari 50% berat dan 70% volume, maka termasuk moisture. Lanjut, peringkat batu bara. Ini merupakan gambar dari peringkat batu bara. Peringkat batu bara yaitu batu bara peringkat tinggi adalah batu bara antrasit yang mempunyai RV antara 2.0 sampai 6.0. Batu bara peringkat menengah adalah batu bara bituminus yang mempunyai RV antara 0,5 sampai 2.0. Dan yang batu bara yang memiliki peringkat rendah adalah lignit, itu subbituminus yang mempunyai RV kurang dari 0,5%. Lanjut, metode tambang terbuka. Metode tambang terbuka merupakan kegiatan penambangan yang diterapkan terhadap endapan batu bara yang terletak di dekat permukaan bumi. Metode-metode penambangan terbuka untuk batu bara ada 5, yaitu yang pertama metode open pit, metode aerial atau stripping mining, yang ketiga yaitu metode counter mining, yang keempat metode auger mining, dan yang kelima metode mountain top removal. Metode open pit. Metode ini digunakan untuk endapan batu bara yang memiliki kemiripan dip yang besar dan curam. Endapan batu bara harus tebal bila lapisan tanah penutupnya cukup tebal. Lapisan miring. Lapisan miring ini cara digunakan untuk lapisan batu yang terdiri dari satu lapisan. Lapisan tebal digunakan untuk melakukan pengumasan tanah penutup dan penimbun dilakukan pada daerah yang sudah ditambang. Di kiri merupakan contoh gambar dari metode open pit. Lanjut yaitu metode areal atau strip mining. Metode penambangan kupas atau penambangan baris yang secara khusus merupakan sistem tambang terbuka atau tambang permukaan untuk batu bara. Secara umum, stripping mining digunakan untuk endapan batu bara yang memiliki kemiringan endapan atau dip kecil, landai atau dekat permukaan. Terdapat 3 cara penambangan pada metode areal atau strip mining, yaitu conventional area mining method, yang kedua yaitu area mining with stripping shovel, dan block area mining. Di kiri merupakan contoh gambar dari metode areal strip mining. Lanjut yaitu metode counter mining. Metode ini digunakan pada endapan batu bara yang tersingkap di lereng pegunungan atau bukit. Cara penambangannya diawali dengan pengupasan tanah penutup atau overburden pada daerah singkapan di sepanjang lereng mengikuti garis kontur.
Penambangan endapan batu bara, penambangan ke arah tebing sampai dicapai batas endapan yang masih ekonomis belum ditambang. Di kiri merupakan contoh gambar dari metode countermining. Lanjut, ada gambar dari bench ore countermining, yaitu digunakan untuk menambang bahan galian pada dinding open pit yang sudah mencapai ultimate pit limit, sehingga nantinya akan membentuk lubang-lubang pada dinding. Lanjut, di atas adalah contoh gambar dari metode auger mining. Lanjut, ada metode mountain tape removal yang digunakan pada lapisan tanah penutup dengan dapat terkelupasnya seluruh tanah penutup sehingga memungkinkan perolehan batu bara 100%. Di atas merupakan contoh gambar dari metode mountain top removal. Lanjut, prinsip produksi batu bara. Yang pertama, impact. Impact atau pukulan digunakan untuk bahan padatan dengan tekstur kasar. Yang kedua, trisi digunakan untuk produk dengan tekstur halus. Yang ketiga, shear digunakan untuk menghasilkan produk dengan ukuran dan bentuk tertentu. Dan yang keempat, kompresi adalah pengecilan ukuran dengan tekstur yang keras. Lanjut, tujuan dilakukannya reduksi batu bara yaitu untuk menghilangkan ikatan oksigen. Proses reduksi memerlukan gas reduktor seperti hidrogen atau gas karbon monoksida. Dalam proses reduksi terdapat dua proses reduksi, yaitu proses reduksi langsung dan proses reduksi tidak langsung. Lanjut, alat-alat reduksi batu bara. Yang pertama, rotary breaker. Tabung yang dilengkapi dengan lubang-lubang dengan ukuran tertentu yang sekaligus berfungsi sebagai screen digerakkan oleh suatu motor penggerak. Yang kedua, feeder breaker, yaitu merupakan seizing equipment yang prosesnya meliputi dari pengumpanan batu bara dari dump truck menuju alat penghancur batu bara. Dan yang ketiga, gyratory crusher adalah crusher kompresi yang sebagian besar digunakan untuk penambangan berat dan material yang digali dengan klonase sangat tinggi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.